Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subuh hari ini kita mendapatkan wakaf Al-Quran donasi dari para jamaah masjid apa? Sultan Alauddin. Masjid Kompleks Sultan Umi. Oke, Masjid Sultan Alauddin Kompleks Perumahan Umi. Oke. Dan subhanallah subuh hari ini terkumpul wakaf Al-Quran dari para jamaah sholat subuh sebesar 42.819.600 rupiah. Tentunya bekerja sama antara Nurul Fikri Care, ACT, dan Maktabah Al-Fatih, saya Zaki Mirza, dan Masjid Sultan Alauddin. Kita doakan mudah-mudahan donasi wakaf Al-Quran ini jadi keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan bantuan wakaf Al-Quran kepada Ustaz Zaki Mirza sebanyak 42.819.600 rupiah atas nama pengurus Masjid Sultan Alauddin Kompleks Perumahan Umi Makassar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal aqibatil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia kita pada subuh hari ini karena kita sempat bersilaturahim dengan Ustaz Zaki Mirza dari Jakarta. Kedatangan beliau ini adalah dalam rangka roadshow untuk membangun peradaban Al-Quran melalui wakaf di bumi Sulawesi. Alhamdulillah kita kebahagiaan hari ini, pada subuh hari ini tentunya sangat kita bersyukur, berbahagia atas kedatangan beliau. Perlu saya sampaikan kepada Ustaz bahwa kita punya pertemuan ini selalu subuh. Siap. Selalu subuh kita punya pertemuan. Karena kalau subuh itu teman-teman dosen, teman-teman pegawai, keluarga besar Universitas Muslim Indonesia itu tidak ada alasan bahwa saya harus mengajar, saya harus menghadiri pertemuan pernikahan dan lain sebagainya. Jadi inilah kesempatan yang selalu kita lakukan setiap pekan, setiap subuh. Setiap ahad subuh itu ada diskusi. Ada diskusi dengan mengundang para pakar-pakar dari berbagai daerah, termasuk juga dari Jakarta melalui Zoom, termasuk dari daerah lain, Nusa Tenggara Barat dan sebagainya ya, terutama dari pakar-pakar yang ada di Sulawesi Selatan ini. Hadirin yang saya hormati, saya tidak memperkenalkan beliau karena beliau sudah terkenal, sudah dikenal biasa kita lihat di televisi, yang suka memberikan materi-materi berkenaan dengan ceramah-ceramah keagamaan. Pada subuh hari ini, beliau akan menyampaikan materi berkenaan dengan bagaimana membangun peradaban Quran melalui wakaf di bumi Sulawesi Selatan ini. Silakan Ustaz. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ayahanda, ibunda,
jamaah pengajian subuh Masjid Sultan Alauddin di daerah apa ini ayahanda? Jalan Rabbas Salam. Mudah-mudahan dengan keikhlasan niat kita melaksanakan sholat subuh berjamaah ini menjadi satu tanda betapa kita selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang selalu dekat dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang selalu merasa bahwa Allah itu maha melihat dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Wa'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah, takutlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi jika engkau tidak yakin Allah sedang melihatmu, atau ketika kita tidak yakin kita sedang melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah yang selalu melihat kita. Sekali lagi, kalau kita tidak yakin kita ini melihat Allah, maka yakinlah Allah yang melihat kita. Allah itu ada di mana-mana. Kita sering berpikir Allah cuma ada di masjid, Allah cuma ada di majelis taklim, Pak. Akhirnya di kantor korupsi. Allah cuma ada di tempat-tempat ibadah, Allah cuma ada di tempat-tempat kajian. Akhirnya dia tidak malu ketika marah-marah dengan orang lain. Dia tunjuk-tunjuk dengan emosi. Dia lupa bahwa Allah itu ada dimanapun dan kapanpun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka saya doakan Bapak yang hadir, Ibu yang hadir, ikut sholat berjamaah subuh di masjid ini. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai amal jariah kita, sebagai saksi di padang mahsyar betapa kita cinta kepada Allah, zat yang sudah mencintai kita sepanjang hidup ini 24 jam non-stop, tiada henti. Mana bukti Allah cinta kepada kita? Buktinya Allah masih menitipkan nafas. Buktinya Allah bisa membuat mata kita menatap. Allah masih bisa membuat kaki kita melangkah. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya mau tanya semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia, apa kareba? Majibah jiji? Alhamdulillah. Saya 4 hari sudah pandai bahasa Makassar, tapi sering salah. Ya namanya belajar ya. Baik, di kajian subuh ini seperti yang saya sampaikan di awal, sekian banyak cara, bahkan begitu banyak cara kita membuktikan cinta kita kepada Allah. Yang namanya cinta itu perlu bukti, Bapak Ibu. Jangan no action talk only. Tidak ada perbuatan tapi hanya berbicara, itu bukan cinta. Bukti cinta seorang laki-laki kepada istrinya ketika laki-laki tersebut menikahi sang istri. Itulah bukti cinta. Bukti cinta kita kepada anak-anak kita di saat kita rindu. 1, 2 hari, seminggu, sebulan tidak bertemu dengan anak-anak, ada rasa rindu. Itulah cinta. Cinta itu adalah ketika matahari rela berbagi panasnya untuk kita. Ketika matahari rela berbagi sinarnya untuk kita. Itulah cinta.
Cinta itu adalah ketika pepohonan ikhlas berbagi buahnya dengan siapapun yang memetik buah tersebut. Itulah cinta. Ternyata yang namanya cinta itu harus dibuktikan dengan ikhlas berbagi. Maka di kajian subuh kali ini saya ingin menyampaikan ada sebuah kisah betapa cintanya seseorang kepada Allah dan dia buktikan lewat sedekah. Sedekah ini dahsyat. Baginda Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat, "Ya Rasulullah, masalahku semakin bertumpuk, umurku semakin bertambah. Aku bingung dengan semua problematika kehidupan." Maka Rasulullah menjawab, "Angkat tanganmu bermunajat kepada Allah, lalu engkau cari orang du'afa, orang susah, engkau sedekahkan seikhlasmu." Saya mau bercerita saja, Bapak, di pagi hari ini biar kita bercerita saja. Dan cerita ini beberapa kali sudah pernah saya sampaikan di daerah Pekanbaru, Aceh, dan sebagainya. Ada seorang tukang beca yang dia mendengarkan tausiah seperti Bapak mendengarkan tausiah saya subuh ini. Ada ustadz yang cerita, ustadz yang berceramah, ustadz itu menyampaikan apa? Bapak Ibu, tidak ada cara lain ketika kita ingin mencuri perhatian Allah, ketika kita ingin mencuri perhatian Allah dan ketika ingin kita diperhatikan oleh Allah, maka caranya adalah bersedekah. Ada tukang beca mendengarkan ini, dia pulang karena selama ini dia bingung, dia mau sedekah tidak punya uang. Akhirnya dia bilang, dia ingat apa kata Ustadz, bahwa baginda Rasulullah SAW berpesan, wa qala Nabi SAW, apa kata baginda Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Jangankan engkau bersedekah dengan harta, jangankan dengan pikiran, jangankan dengan tenaga, engkau senyum saja dengan ikhlas, itu sedekah. Maka si tukang beca ini bingung, saya sedekah dengan apa? Akhirnya dia sadar bahwa hari yang penuh dengan keberkahan itu hari apa, Pak? Hari apa, Pak? Bapak, halo, masih hidup, Pak? Hari yang penuh dengan keberkahan hari apa, Pak? Hari Jumat. Dia bilang apa? Hari Jumat saya akan sedekah, tapi saya tidak punya uang. Saya tidak punya konsep, tapi saya punya tenaga. Saya akan sedekah dengan mengayuh becak saya, di tukang becak. Dengan mengacu becak saya, siapapun yang naik becak saya gratiskan, free of charge. Kata orang Mesir, balash. Kata orang Saudi, majanan, tidak dipungut biaya. Dia niatkan hari Jumat itu, Pak, dia sedekah, siapapun yang naik becaknya, dia akan ikhlas. Kira-kira jam 8, dia duduk di bawah pohon yang rindang, dia menunggu penumpang pertama. Siapa kira-kira yang akan mendapatkan sedekah dari dia? Tidak jauh, tiba-tiba ada mobil berhenti, Pak. Mobil itu sudah agak tua, mogok. Tapi bukan mobil tua yang rusak, mobil tua yang antik, Pak. Zaman sekarang aneh, Pak. Mobil makin tua makin mahal. Jadi bapak-bapak yang sudah tua tenang, Pak. Makin tua makin antik, Pak. Banyak yang nyari, insya Allah. Ini mobil antik ratusan juta, tiba-tiba berhenti, orangnya keluar, yang keluar badannya gede, Pak. Kalau hitungan kulkas 2 pintu lah, Pak. Dia keluar, mobilnya mogok, dia cari tengok kanan tengok kiri, dia bingung mau pulang naik apa, karena rumahnya sudah tidak jauh lagi. Ketika dia tengok kanan tengok kiri, dia lihat, wah, ada tukang beca di bawah pohon. Dia samperin, tukangnya lagi tidur, dicolek, mas bangun. Kaget itu tukang beca. Pas melek dia, aduh, makhluknya gede amat. Apa kata tukang beca? Bapak mau kemana? Saya mau pulang ke rumah, tolong anterin saya. Waduh, pertama kali sedekah langsung diuji sama Allah.
Sedekah dengan tenaga langsung diuji. Diujinya dengan apa, Pak? Dengan penumpang, Pak. Badannya gede. Dalam hati dia, apa saya bisa nganterin ini orang? Tapi bismillah, ketika orang ingin bersedekah pasti ujiannya ada, godaan dari setannya banyak. Dipersilahkan naik, silahkan Pak naik. Subhanallah, itu berat beca itu Pak. Orangnya besar Pak, lebih dari 100 kilo. Tapi dia bismillah, dia ingat Ustadz yang subuh itu ceramah, Ustadz itu bilang apa? Kalau kamu lagi sedekah diuji, engkau zikir, engkau sholawat, engkau istighfar. Dia yakin ini ujian sedekah di hari pertama, hari Jumat. Itu dia mengayuh, menggenjot itu becanya Pak, sambil dia terlalu berat badannya, sambil dia berkeringat, dia lelah, sambil dia baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Alhamdulillah, tibalah di rumah orang yang dianterin itu. Sang penumpang turun, mau kasih uang. Apa kata orang yang tadi badannya besar? Pak, karena Bapak sudah nganterin saya dan badan saya besar, ini saya kasih uang 50.000. Apa kata tukang beca? Tidak usah. Saya sudah niat Jumat ini saya sedekah dengan tenaga saya. Oh, silakan ambil Pak, ini hak Bapak. Bukan saya menolak rezeki Pak. Saya sudah niat dari awal, saya tidak ingin mengambil uang sepeser pun dari orang yang naik beca saya. Wah, bingung dia. Apa kata si tukang, si bapak yang tadi ngasih uang? Baik, kalau Bapak tidak mau terima Jumat ini, saya akan cari Bapak Jumat depan lagi. Diancam Pak. Jumat depan dia naik lagi beca yang sama. Sampai di tujuan, si bapak tadi dia putar otak, dia punya ide, dia bilang apa? Pak, ini ada uang 500.000. Jumat kemarin berapa Pak jumlahnya? 50.000. Kali itu 500.000. Dia bilang apa? Saya punya uang 500.000 dan ini bukan untuk sampean. Kalau sampean nolak, sampean dosa. Kenapa Pak? Ini uang 500.000 bukan rezeki sampean, ini untuk istri sampean. Tidak boleh menolak. Apa kata tukang beca? Pak, mohon maaf. Yang niat sedekah tiap hari Jumat bukan cuma saya, Pak. Bahkan istri saya juga tiap Jumat niat sedekah. Setiap hari dia dagang nasi uduk. Buka habis subuh, tutup jam 10. Tapi di hari Jumat, khusus hari Jumat, nasi uduk itu dia siapkan, boleh dimakan oleh siapapun, boleh diambil oleh siapapun, dan itu ikhlas sedekah istri saya. Jadi maaf, yang 500.000 tidak bisa saya terima. Bukan saya nolak rezeki, tapi istri saya pun sudah niat sedekah tiap hari Jumat. Wah, pusing dia. Dalam hati dia, Jumat besok saya cari lagi. Dicari lagi Pak, Jumat besoknya, Jumat ketiga. Dia naikin lagi sengaja itu beca, sampai di tempat dia kasih uang 2 juta. Pertama berapa Pak? 50.000. Yang kedua 500.000. Yang ketiga 2 juta. Kalau seandainya Bapak yang jadi tukang beca Pak, kira-kira 2 juta ini Bapak ambil apa tidak? Wah, pasti diambil Ustaz, besar. Tapi tukang beca ini pas dia ingin sudah selesai dia mengantarkan penumpang, apa kata penumpang? Ini uang 2 juta. Mohon maaf, Bapak tidak boleh menolak. Karena yang pertama saya kasih untuk Bapak dan Bapak tidak terima karena Bapak sudah niat sedekah hari Jumat itu. Jumat kemarin Bapak tolak 500.000 karena Bapak sudah niat, istri Bapak pun sedekah. Sekarang Bapak tidak akan bisa menolak. Karena uang 2 juta ini bukan untuk Bapak, bukan untuk istri Bapak, tapi untuk anak-anak Bapak. Rezeki anak tidak boleh ditolak. Tukang becak bilang apa? Maaf Pak, bahkan anak-anak saya pun tiap Jumat sudah niat bersedekah. Bagaimana anak-anak sholat Jumat, hari Jumat itu niat bersedekah? Apa kata tukang becak tadi? Anak saya itu setiap hari Pak, saya kasih uang jajan sekedarnya. Dia sisihkan itu dari uang yang sedikit setiap hari. Dia taruh di bawah kasurnya. Dia taruh di bawah lemarinya. Dia sisihkan tiap hari. Anak saya 2 Ustaz.
Setiap anak saya menyisihkan tiap hari. 1 minggu dia sisihkan, dan hari Jumat dia panggil itu anak-anak yang sudah tidak punya ayah dan ibu, anak-anak yatim piatu. Dia kumpulkan di rumah saya, anak-anak saya dikasih sama anak saya uangnya untuk sedekah. Jadi mohon maaf, yang 2 juta tidak bisa saya terima karena anak saya juga sudah niat bersedekah. Allahu Akbar walillahil hamd. Seorang tukang beca, penghasilannya tidak seberapa, tapi kekuatan bersedekahnya dahsyat. Bahkan bukan cuma dia yang bersedekah, bahkan istrinya bersedekah, bahkan anak-anaknya bersedekah. Di akhir cerita, kisah ini membuktikan, dan ini kisah nyata. Adanya di mana? Di Malang, Jawa Timur. Dan saya sudah investigasi langsung ke tukang beca tersebut, karena dulu ada program di TV One namanya Inspirasi Umat. Saya datang langsung ke tempat beliau, saya wawancara, saya bertanya, dan subhanallah, saat itu ternyata dia dianggap saudara oleh orang yang tadi naik beca, bahkan dikasih rumah, dipergikan haji sekeluarga, bahkan anak-anaknya sudah berangkat haji. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ikhlaskan sedekah biar Allah yang memberikan solusi dari semua permasalahan kita. Kalau orang bersedekah niatnya cari dunia, maka yang dia dapatkan hanya dunianya saja. Bapak sedekahkan motor supaya dapat mobil, suatu saat Bapak dapat mobil, maka yang Bapak dapat mobilnya saja. Tapi kalau kita sedekahkan motor lillahi ta'ala, tidak hanya sekedar mobil, bahkan suatu saat Allah berikan keberkahan bukan hanya pada diri kita yang bersedekah, bahkan pada anak-anak dan cucu kita. Jadi kebaikan itu tidak pernah hangus, Pak. Sekali lagi, kebaikan tidak pernah hangus. Kadang kita yang maksa Allah, kita bersedekah, Allah harus jawab siang hari ini. Tidak. Ada orang yang bersedekah 1 jam kemudian dijawab oleh Allah. Ada orang berbuat baik 5 jam kemudian baru dijawab, atau besok baru dijawab, atau lusa baru dijawab, atau minggu depan baru dijawab, atau sampai dia mati Allah belum menjawab. Kenapa? Allah yang tahan tabungan akhiratnya. Kenapa? Karena Allah tahu yang paling perlu dengan tabungan itu bukan dia, tapi anaknya suatu saat yang perlu. Subhanallah, itulah kehebatan sedekah. Maka dari sekian banyak pola sedekah, saya sampaikan di mana-mana. Ada infak, ada zakat, ada sedekah, ada wakaf. Bapak Ibu yang berbahagia, tahukah kita kalau ternyata Allah sudah punya produk investasi bisnis yang tidak pernah ada akhirnya, dan investasi ini langsung ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka saya bawa investasi itu ke masjid ini pada subuh ini. Satu-satunya sedekah, satu-satunya amal jariah dalam agama Islam yang pahalanya itu dihitung bukan hanya per juz, bukan hanya per surat, bukan hanya per ayat, tapi subhanallah, investasi bisnis ini dihitung oleh Allah per huruf pahalanya. Apa itu? Ketika kita mewakafkan Al-Quran. Dan hebatnya, pahala dari investasi akhirat ini mengalirnya bahkan di saat kita tidur. Kita tidur, habis sholat isya, bangun subuh, mata kita merem, mulut kita tertutup, tapi investasi itu berjalan terus. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita wakafkan di sepertiga malam sedang dibaca oleh para hafiz di pesantren-pesantren tahfiz, dan dihitungnya per huruf. Bayangkan kalau yang dibaca oleh para santri itu adalah Al-Baqarah, surat terpanjang dalam Al-Quran. Jangankan baca Al-Baqarah, bahkan ketika Al-Quran itu dibaca oleh orang lain hanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita tertidur, tapi investasi poin-poin pahalanya terus mengalir kepada kita. Bapak Ibu, bukan hanya di saat kita tidur saja, bahkan catat, di saat tubuh kita sudah tertindih tanah, di saat mata kita sudah tidak bisa terbuka lagi,
Di saat jasad kita sudah mulai dikerubungi oleh makhluk-makhluk tanah yang kecil, semut, kalajengking, cacing, dan lain sebagainya. Tapi saat itu investasi akhirat kita masih berjalan. Apa? Dengan mewakafkan Al-Quran. Silahkan Bapak Ibu cari apa ada pahala amal jariah yang dahsyatnya mengalir seperti ini. Tidak ada, Pak. Hanya Al-Quranul Karim. Urusan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, Bapak, jangankan di saat kita baca benar, salahnya saja kita dapat pahala. Ya. Kok salahnya dapat pahala? Karena betul, Pak, dialek dan dialog masing-masing daerah beda-beda ya. Makanya saudara-saudara kita orang Jawa itu, Pak, dia tidak bisa bilang huruf H. H. Orang asli Jawa susah. H itu jadi K. Jadi orang Jawa kalau baca Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Makanya dia baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena mereka nggak bisa bilang ain. Ain jadi eng. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu dosa? Tidak, masih dapat pahala. Sama dengan urusan khilafiyah, perbedaan tata cara sholat. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang muter-muter lu Allahu Akbar, pusing dia, putar-putar dulu. Mana yang salah, mana yang benar? Yang salah yang nyalahin orang terus. Yang benar yang tidak pernah merasa paling benar. Yang salah saja pahalanya 1. Yang benar 2. Sama dengan Al-Quran. Jadi jangan takut salah baca Al-Quran. Membacanya saja dapat pahala. Apalagi mengerti. Melihat terjemahnya dahsyat. Mengerti dapat pahala, apalagi mengamalkannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Makanya dalam urusan baca Quran beda-beda ya, Pak. Kalau orang Makassar itu saya lihat agak susah beliau mengucapkan huruf zal. Makanya ustaz harusnya pakai zal. Ustazun zal, tapi di Makassar jadi ustaz. Saya dipanggil Ustaz Saki, padahal Zaki. Kenapa Ustaz Saki? Dalam hati saya, untung bukan Ustaz Sakit. Nah, itu repot lagi. Mungkin kalau saya mau marah, marah saya. Nama saya Zaki bukan Saki. Panggil saya Ustaz, pakai zal, bukan Ustaz. Saya pernah ke Palu, Pak, waktu ngasih bantuan, disambut sama teman saya. Pertama kali itu saya ke Palu tahun 2006. Disambut sama teman saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya jawab, Waalaikumsalam. Ada S-nya lagi. Ini perbedaan dialek dan dialog. Apa salah? Tidak. Itulah kenapa Allah tidak memberikan dosa ketika orang salah baca Al-Quran. Jangan takut. Baca, pahala. Mengerti, pahala. Mengamalkan, lebih berpahala. Yang lebih dahsyat lagi, bukan hanya baca, bukan hanya mengerti, bukan hanya mengamalkan, tapi ketika kita menyediakan Al-Quran, menyalurkan Al-Quran kepada orang-orang, kepada rumah-rumah yang selama ini Al-Qurannya sudah tidak layak untuk dibaca, kita berikan, itu jadi investasi akhirat yang berjalan terus. Bahkan ketika Al-Quran itu rusak dan menghilang, pahalanya dilipat gandakan lagi oleh Allah. Tidak ada investasi bisnis yang dahsyat seperti ini, karena produknya Allah langsung yang menciptakan. Bapak nggak perlu khawatir, Pak. Saya sering bilang, kita ini banyak ditawarkan produk MLM, alat kesehatan, obat. Kita disuruh cari temen, satu kaki di kanan, satu kaki di kiri, nanti ada beberapa generasi ke bawah, harus tutup poin. Tapi MLM ini dahsyat wakaf Al-Quran. Bapak tidak perlu cari downline.
Semakin banyak Bapak wakafkan, biar Al-Quran itu yang mencari pahalanya sendiri untuk Bapak. Maka saya mengajak subuh hari ini, dan saya ingin menantang kita semua yang selama ini begitu banyak Allah memberikan rezeki. Kira-kira apakah kita berminat, apakah kita berani untuk berinvestasi akhirat dengan mewakafkan Al-Quran? Saya mengajak semuanya karena kita tidak pernah tahu. Mohon maaf, jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir Allah menitipkan usia dalam hidup kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita tidak pernah tahu, jangan-jangan setelah kita mewakafkan Al-Quran, Allah ambil nyawa kita. Maka saat itu meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu impian setiap kita. Baik, maka di kesempatan mulia ini, saya ingin mengajak Bapak, saya beserta ACT dan Nurul Fikri Care, didukung oleh percetakan atau penerbit Maktabah Al-Fatih, kami ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita ikut berinvestasi akhirat yang satu ini. Jangan ragu, jangan takut, jangan sedih. Ustadz, kenapa kalau sudah urusan wakaf Al-Quran kok Ustadz berani? Karena jujur Pak, saya ini masuk tahun kedua, saya fokus pada urusan wakaf Quran. Dan dahsyatnya hebat, begitu banyak. Bapak silakan nanti Bapak tanya saya sama teman-teman saya. Saya itu tiap bulan Ramadan harusnya mengisi acara siaran langsung Pak di Global TV bersama grup Sholawat Sabian. Harusnya Ramadan ini sudah tahun ketiga. Alhamdulillah Sabiannya kena masalah Pak. Sabian digeser, saya ikut digeser. Ya begitulah TV. Saya manusia-manusia tergeser ini Pak. Tapi saya yakin Allah punya sesuatu. Bahkan saya baru ingat dari tahun 2005 saya selalu disibukkan dengan dunia dakwah di televisi, yang akhirnya saya tidak pernah fokus dengan ibadah saya pribadi. Baru tahun ini saya mengikhlaskan diri saya insya Allah untuk fokus pada wakaf Al-Quran sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Karena kenapa? Saya pikir kalau saya cari terus program TV saya terus ikuti, capek sendiri Pak. Sekarang prinsipnya saya ada di luar kota, yang perlu dengan saya mau Zoom silahkan, yang tidak bisa Zoom nggak apa-apa. Kemarin bahkan sampai ada MNC itu minta tausiah kultum, saya bikin Zoom aja Pak dari jauh karena sudah canggih. Nah, maka dari itu sesuai dengan pengalaman saya ingin mengajak kita semua untuk berinvestasi akhirat, investasi yang subhanallah tidak pernah ada habisnya, poin-poinnya semakin bertambah. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan ila yaumil mahsyar, sampai di padang mahsyar. Pahala kita wakaf Al-Quran mengikuti terus dia sampai di padang mahsyar nanti. Baik, saya mengajak semuanya Bapak Ibu yang berani mewakafkan Al-Quran. Tapi ada yang tanya, Ustadz, berapa mahar kalau kita mewakaf Al-Quran? Tidak banyak. Satu Al-Quran itu hanya 100.000 saja. Satu mushaf 100.000. 100.000 memang terasa ringan ketika kita beli pulsa Pak. Tapi terasa berat ketika mau beli Al-Quran. Berat. Maka saya mengajak dan menantang semua. Disinilah kun fayakunnya Allah. Bapak Ibu, di awal saya ingin mengajak siapa yang ingin ikut mewakafkan Al-Quran sebanyak, saya lempar dulu. Berapa Ustadz Erwin di awal yang bagus? Bisa 200. Ini beliau dari Nurul Fikri saja. Dari Nurul Fikri Care. Bapak Ibu, ada jalan kebaikan yang kita kasih pilihan, take it or leave it, ambil atau tinggalkan. Tapi disitulah Allah sedang menilai
keseriusan kita dalam bersedekah. Nah, ini nanti Bapak akan dibagikan, ini brosur dari kami, ada pilihan-pilihan jumlah investasi wakafnya. Yang pertama, kami ajak Bapak Ibu bagi yang ingin berinvestasi akhirat sebanyak 200 mushaf Al-Quran atau sebesar 20 juta rupiah, gitu Ustaz ya. Oke. Bagaimana Ustadz? Saya mau 20 juta rupiah, tapi saya masih banyak keperluan, saya mau cicil. Silahkan dicicil Pak. Kalau cicil mobil itu paling lama 5 tahun. Tapi ini Bapak cicil seikhlasnya. Kapan Bapak ada uang, cicil. Yang penting ada akad di awal. Supaya jelas dan Bapak ada tanggungan langsung kepada Allah. Bahwa Bapak sudah niat akad sebanyak 200 Al-Quran. Kami hanya memfasilitasi saja. Tapi saya tidak hari ini Ustadz, besok. Nah, di sini ada nomor rekeningnya Pak. Silakan nanti Bapak transfer langsung ya. Dan nanti di akhir di masjid ini kita akan umumkan berapa jumlah wakaf Al-Quran yang kita dapatkan bersama-sama di subuh hari ini. Yang pertama, kami sekali lagi buka paket 200 Al-Quran atau sebesar 20 juta rupiah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mewakafkan Al-Quran sebanyak 200 mushaf, kami persilahkan. Saya hitung ya, biar waktunya kita agak cepat. Siap. Dan jangan lupa bahwa nanti Bapak Ibu yang mewakafkan Al-Quran dimulai dari 5 mushaf ke atas, 5 mushaf ke atas, kami juga akan berikan sertifikat yang sudah saya tanda tangani, ada foto saya, dan nanti kita foto bersama. Bisa ditempel di rumah, jadi saksi buat anak dan cucu kita bahwa kita ini pernah berbuat baik bersama-sama. Baik, saya hitung mundur untuk 200 Al-Quran. Bagi yang berminat Bapak Ibu silahkan. 5, 4, 3, ada yang tanya, Ustadz, kalau saya niatkan untuk almarhumah Bapak Ibu saya boleh? Silahkan, karena itu yang paling ditunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia. Bapak kirim uang tidak bisa. Bapak transfer rekening ke almarhum sudah nggak ngaruh Pak. Jadi yang ditunggu itu adalah sesuatu yang pahalanya bisa meluaskan alam barzah orang yang sudah meninggal dunia. 3, 2, 1. Baik, langsung saya turunkan lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin berminat 150 paket Al-Quran, 150 mushaf sebesar 15 juta rupiah. Bagi yang berminat kami persilahkan. Ada yang tanya, Ustadz, kalau niatnya supaya anak saya sakit Ustadz, belum sembuh-sembuh, boleh nggak wakaf Al-Quran, tapi saya niatkan supaya anak saya sakitnya sembuh? Oke, Dahlia siap ikut wakaf Al-Quran untuk orang tua kami, Hajah Asni Yahya. Alhamdulillah, subhanallah. Nanti bisa diatur sama teman-teman panitia ya. Baik. Bagaimana Ustadz kalau niatnya untuk anak saya sembuh dari penyakitnya? Bapak Ibu, wakaf Al-Quran niatkan karena Allah. Sekali lagi, niatkan karena Allah, dan Allah yang paling tahu apa hajat kita. Allah yang paling tahu apa kemauan kita, dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Jadi kalau cuma sekedar untuk anak kita sembuh, insya Allah, Allah yang paling tahu. Niatkan saja lillahi ta'ala. Karena kalau wakaf Al-Quran kita niatkan supaya anak kita sembuh, dia sembuh, tapi sebatas itu saja yang kita dapat. Tapi kalau lillahi ta'ala, mudah-mudahan anak kita sembuh, istri dijaga kesehatannya, cucu-cucu semua sehat walafiat, lillahi ta'ala. Niatkan karena Allah. Silahkan Bapak yang ingin mewakafkan 150 eksemplar Al-Quran atau sebesar 15 juta rupiah. Silahkan, saya hitung mundur lagi. 5, 4, 3. Silahkan angkat tangan Bapak yang berminat untuk mewakafkan 150 Al-Quran.
3, 2, 1. Baik, kita turunkan lagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin berinvestasi akhirat dalam bentuk wakaf Al-Quran sebanyak 100 eksemplar Al-Quran atau 100 mushaf Al-Quran atau sebesar 10 juta rupiah, silahkan angkat tangan, kami persilahkan. Kesempatan terbaik untuk kita berinvestasi akhirat. Mangga, kalau ada yang malu-malu, Ustadz, saya nggak enak sama yang lain, panggil saja sahabat-sahabat kami yang ada di belakang menggunakan rompi, petugas dari ACT atau NF Care, silahkan berdiskusi. 100 Al-Quran atau sebesar 10 juta rupiah. Bagi Bapak yang berminat, kami persilahkan. Atau Ibu yang berminat, kami persilahkan. Baik, kami hitung dari 5, 4, 3, ada chat lagi Ustaz? Belum ya? 4, 3, 2, 1. Baik, kami tidak bisa terlalu lama karena mungkin Bapak Ibu juga nanti ada urusan lain. Langsung saja. Tadi terakhir berapa Ustaz? 150 ya? Baik, 100 sudah. Sekarang kita tawarkan bagi Bapak Ibu yang ingin menawarkan, yang ingin mewakafkan Al-Quran sebanyak 50 mushaf Al-Quran. 50 mushaf Al-Quran atau sebesar 5 juta rupiah. Silahkan angkat tangan, fisabilillah, niatkan karena Allah, biarkan tangan Allah yang bekerja, memberikan solusi terbaik dari permasalahan kita. Silahkan yang berminat 50 mushaf Al-Quran, akan kami berikan nantinya juga sertifikat yang sudah saya tanda tangani dan nanti kita akan foto bersama. Silahkan 50 Al-Quran atau sebesar 5 juta rupiah. Bapak Ibu yang ingin berwakaf, angkat tangan. Saya hitung mundur lagi. 5. Kenapa Ustaz? Oke. 5, 4, 3. Tapi saya nggak bisa sendiri Ustaz, mau patungan sama istri saya, sama teman-teman saya. Boleh nggak? Silahkan. Pahalanya sama. Inilah hebatnya investasi akhirat wakaf Al-Quran. Bisa wakaf Quran berjamaah, saling urunan, saling gotong royong. 50 Al-Quran atau sebesar 5 juta rupiah. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu, angkat tangan atau panggil saudara-saudara kami yang menggunakan rompi jika Bapak Ibu ingin mewakafkan Al-Quran. Sebanyak 50 mushaf Al-Quran atau sebesar 5 juta rupiah. Saya hitung mundur lagi. 5, 4. Masih ada kesempatan. Subhanallah, alhamdulillah, baru saja ada yang masuk sebanyak 50 mushaf. Boleh kita takbir sama-sama biar nggak ngantuk Pak? Takbir. Waduh, sambil ngantuk-ngantuk ini. Alhamdulillah 50 mushaf Ustaz. Baru saja masuk dari jamaah di sini dan tidak mau disebut namanya. Alhamdulillah. Yang tidak disebut namanya silahkan. Lalu Ustaz, kalau disebut namanya apakah ada unsur riya? Tidak. Karena kebaikan itu harus dicontoh oleh orang banyak Pak. Zaman sekarang banyak orang berani berbuat maksiat terang-terangan. Banyak orang berani berbuat kezaliman, dosa, korupsi, mengumbar aurat, mereka terang-terangan. Kebaikan harus diperlihatkan kepada orang lain supaya jadi undangan orang lain juga berbuat baik. Jadi yang mau langsung silahkan, yang mau atas nama hamba Allah juga boleh. Saya hitung lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, langsung kita turunkan lagi dengan jumlah di bawah 50, yaitu sebanyak 20 mushaf Al-Quran atau sebesar 2 juta rupiah. Baik, atas nama pengurus masjid Ustaz. Subhanallah. Jadi akan mewakafkan Al-Quran sebanyak 20 Al-Quran atau sebesar 2 juta rupiah. Kita konfirmasinya ke siapa Pak Ustaz?
Konfirmasinya ke siapa? Oh, habis ini, siap. Nanti langsung teman-teman ke ayahanda kita, ke beliau langsung, sebanyak 20 Al-Quran atau 2 juta rupiah dari pengurus Masjid Sultan Alauddin. Baik, bagi Bapak Ibu yang lainnya kami persilahkan mungkin. Bagi yang ragu, masih bingung, aduh Ustadz, saya bingung Ustadz, masih banyak keperluan, silahkan nanti ditransfer langsung. Sudah kami berikan brosurnya, mungkin juga tidak mau disebut namanya, silahkan saja. Sebanyak 20 Al-Quran atau 2 juta rupiah. Nanti di akhir akan kita umumkan berapa jumlah donasi wakaf Al-Quran yang kami terima, beserta berapa jumlah uang dari sunduk yang kita edarkan tadi. Baik, saya hitung 5, 4. Baik Bapak Ibu, silahkan yang masih berminat untuk mewakafkan 20 Al-Quran atau sebesar 2 juta rupiah. 4, 3, 2, 1. Kita tutup untuk yang 20 Al-Quran. Yang berikutnya, kami buka paket 10 Al-Quran atau sebesar 1 juta rupiah. Sekali lagi, 10 Al-Quran atau 1 juta rupiah. Bapak Ibu yang ingin mewakafkan Al-Quran sebanyak 10 Al-Quran, silahkan. Dengan jumlah rupiahnya 1 juta rupiah. Kami persilahkan. Ada informasi terbaru, Ustaz? Ada informasi terbaru lagi? Oh, ada yang masuk 20 eksemplar, baru saja masuk di data kami, dan baru saja ada yang masuk 10, subhanallah. Mudah-mudahan jadi catatan amal. Kadang memang berwakaf itu berat. Bagi Bapak yang belum berkesempatan, mungkin nanti ada rezeki, silahkan titipkan wakaf Quran pada kami. Kami akan salurkan ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Baik, untuk 1 juta atau 10 Al-Quran kami persilahkan. Baik, alhamdulillah ini sudah ada dari Mbak Mia sebanyak 10 Al-Quran atau 1 juta rupiah. Subhanallah, berkah insyaallah. Ada lagi juga Nur Aini, Mbak Nur Aini, paket sebanyak 10 Al-Quran atau 1 juta rupiah. Alhamdulillah, barakallah. Oke, nanti setelah ini Bapak Ibu yang mewakafkan Al-Quran bersama kami akan kami undang ke depan, bersama-sama akan kami serahkan sertifikat yang bisa dibawa pulang ke rumah untuk menjadi saksi kebaikan kita dan akan dilihat oleh anak cucu kita. Baik, untuk pakai 10 Al-Quran saya hitung mundur. Bagi Bapak Ibu nanti yang berminat di bawah 10, silakan langsung saja menghubungi panitia. Untuk yang 10 paket Al-Quran atau 1 juta rupiah akan kami tutup. Kami hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Baik, alhamdulillah. Silakan langsung menghubungi panitia. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, dari sekian banyak wakaf Al-Quran, kami akan langsung menyalurkan dan kami akan membangun rumah tahfiz, ya Ustaz. Rumah-rumah tahfiz di Mamuju, di daerah Mamuju, daerah-daerah yang banyak terkena bencana alam, dan titik-titik lain juga tentunya, yang insya Allah kami akan salurkan langsung ke sana. Baginda Rasulullah SAW beliau berpesan, Bapak Ibu, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Apa pesan baginda Rasulullah? Kalau kita ingin disayangi Allah, ingin dilindungi Allah, ingin dicintai Allah, maka syaratnya satu, kata baginda Rasulullah, cintailah sesamamu
lindungilah sesamamu dan sayangilah sesamamu, maka Allah akan juga melindungi dan menyayangimu. Subhanallah. Jadi mari sama-sama dilanjutkan Bapak Ibu, kalau masih ada yang donasi, supaya kita persingkat kajian subuh hari ini. Kita baca surat Al-Fatihah di penghujung tausiah saya. Semoga apa yang saya sampaikan jadi bermanfaat untuk kita semua dunia akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama sejenak dan sebentar saja. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.